Halo teman-teman semua, sekarang kita akan belajar SAP. Kita akan membahas tentang modul Sistem Informasi Akuntansi dan Keuangan. Dalam modul ini, kita akan belajar tentang Unit 3. Kita akan membahas lesson pertama dalam Unit 3 Account Payable, yaitu Vendor Master Record. Terdapat dua area pada vendor account pada Financial Accounting. Area pertama adalah Account Definition at Client Level, yang merupakan general data dari vendor account yang akan berlaku untuk semua company code yang bertransaksi dengan vendor yang sama. General data berada pada client level. Contoh data umum dalam general data adalah nama vendor dan alamat vendor. Jika kita ingin dilakukan posting untuk company code, maka harus dilakukan company code specific setting. Setting ini hanya akan berlaku pada company code tertentu saja, termasuk detail seperti kondisi pembayaran yang disetujui atau akun reconciliation. Berikut terdapat tampilan initial screen untuk display vendor master record. Pada gambar ini kita bisa melihat bahwa terdapat general data dan company code data. Pada bagian general data terdapat tiga bagian, yaitu address atau alamat, control, dan payment transaction atau transaksi pembayaran. Pada bagian company code data terbagi menjadi tiga, yaitu general data, company code data yang merupakan data-data yang berkaitan dengan keuangan, dan purchasing organization data yang merupakan data-data yang berkaitan dengan pembelian pada purchasing organization tertentu. Sama dengan GL account, vendor account dapat dibagi ke dalam berbagai account group. Hal ini dilakukan supaya semua account tersebut dapat diatur dan dikelola dengan lebih mudah. Account group akan mengontrol letak layar untuk semua area dari vendor master record, bukan hanya untuk company code data seperti halnya GL account group. Account yang ada dalam satu account group biasanya mempunyai karakteristik yang mirip. Contohnya, kita bisa memiliki satu account group untuk one-time vendor, satu account group untuk vendor dari luar negeri, satu account group untuk vendor domestik, dan lain-lain. Number range akan diassign ke account group. Number range biasanya diassign internal, di mana sistem akan mengassign nomor ketika kita melakukan save untuk vendor master record. Selain itu, bisa juga diassign eksternal, di mana user akan mengisi nomor vendor secara manual ketika meng-create vendor master record. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam lesson kedua dalam unit 3, yaitu Daily Accounting Transaction in Account Payable. Untuk lesson ini terdapat 4 bagian, yaitu invoice atau credit memo entry, the recurring entry program, elements of the payment transaction, dan automatic payment program parameter. Yang pertama, kita akan membahas invoice atau credit memo entry. Kita bisa meng-create dan mempost vendor invoice atau credit memos menggunakan one-screen transaction, atau bisa kita sebut enjoy invoice atau credit memo entry. Jenis invoice yang dimasukkan langsung dalam account payable adalah miscellaneous invoice, tanpa mengacu pada purchase order. Layar entry account payable dibagi menjadi 4 area, yaitu yang pertama work template. Pada bagian ini kita bisa memilih varian layar. Template account assignment atau dokumen yang dipegang sebagai referensi. Area kedua yaitu header dan vendor data. Kita akan memasukkan header dokumen dan data vendor line item pada bagian ini. Area ketiga yaitu GL account item. Kita akan memasukkan GL line item untuk dokumen pada bagian ini. Dan yang terakhir yaitu information area. Pada bagian ini akan ditampilkan dokumen balance dan informasi mengenai vendor. Ini merupakan tampilan screen dari Enjoy Vendor Invoice pada SAP. Di sebelah kiri kita bisa melihat template dokumen yang bisa di-adopt sesuai dengan jenis atau varian yang kita perlukan di vendor invoice. Kita juga bisa menggunakan Enjoy Transaction untuk membuat dokumen dalam mata uang asing. Jumlah dari mata uang asing ini akan diterjemahkan ke dalam mata uang lokal dengan menggunakan nilai tukar yang ditentukan. Ketika memasukkan expense item untuk biaya operasional, kita harus memasukkan cost accounting relevant assignment. Yang dimaksud dengan accounting relevant assignment adalah cost element object, misalnya seperti cost center atau internal order. Cost center adalah departemen di mana biaya tersebut terjadi. Contoh dari cost center adalah fakultas seperti fakultas IT, fakultas teknik, fakultas kedokteran, dan lain-lain.
internal order adalah project atau job. Contohnya adalah proyek penerimaan mahasiswa baru, proyek wisuda, dan lain-lain. Assignment ke cost accounting elemen diperlukan ketika dokumen diakses di manajemen accounting atau CO, controlling. Prinsip dari accounting dalam SAP adalah semua transaksi keuangan yang terjadi di financial accounting atau FI, expense dan revenue-nya akan dikopi juga ke controlling. Tujuan dari hal ini adalah agar bagian controlling bisa menggunakannya untuk memonitor organisasi. Kita bisa mempost cost dan revenue dalam controlling sebagai real posting maupun statistical posting. Real posting bisa mengetahui kondisi sebenarnya dan untuk berbagai macam tujuan. Sedangkan statistical posting hanya untuk tujuan informasi atau laporan saja. Real order hanya bisa dieksekusi dengan real posting, sedangkan statistical order hanya bisa dieksekusi dengan statistical posting. Cost center selalu merupakan real object, tetapi kita bisa membuat statistical atau real posting untuk cost center. Untuk memposting cost dalam controlling, kita harus mengidentifikasi controlling account assignment objek yang asli dalam dokumen sumber. Contohnya, vendor invoice. Hanya satu objek asli yang bisa ditetapkan ke setiap dokumen dalam dokumen sumber. Selanjutnya ada the recurring entry program, yaitu kita bisa menggunakan recurring entry program untuk membantu dalam pelaksanaan pembayaran yang berulang-ulang. Contohnya seperti pembayaran sewa gedung, pajak, dan lain-lain. Dalam program ini, dokumen diperlukan akan dibuat secara otomatis. Transaksi bisnis yang berulang harus dimasukkan dalam sistem sebagai recurring entry original dokumen, sehingga program ini bisa berjalan. Hal-hal yang ada dalam recurring entry original dokumen adalah tanggal posting pertama dan terakhir, frekuensi posting yang harus dibuat, dan tanggal untuk rencana posting selanjutnya. Recurring entry program harus dimulai secara berkala dalam jangka waktu atau periode tertentu. Program akan memilih semua recurring entry original dokumen di mana tanggal posting selanjutnya jatuh dalam periode yang ditentukan dan kemudian akan di-generate sesi batch input. Ketika sesi batch input dijalankan, dokumen accounting yang sesuai dengan dokumen original akan diposting dan tanggal untuk posting selanjutnya akan diupdate dalam recurring entry original dokumen. Elemen dalam payment transaction yaitu transaksi bisa dilakukan secara manual maupun otomatis menggunakan program pembayaran. Elemen yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, memilih metode pembayaran dan bank. Yang kedua, memilih item untuk pembayaran. Yang ketiga, kalkulasi jumlah pembayaran dengan mempertimbangkan periode cash, diskon, tax, dan lain-lain. Yang keempat adalah posting dokumen pembayaran, dan serta yang terakhir merupakan printing medium pembayaran. Kemudian ada automatic payment program parameters. Program pembayaran dapat digunakan untuk transaksi pembayaran internasional antara vendor dan pelanggan. Program ini biasanya digunakan untuk pembayaran outgoing, tetapi bisa juga digunakan untuk pembayaran incoming. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, penentuan parameter. Parameter digunakan untuk menentukan akun dan item yang akan dimasukkan dalam proses pembayaran otomatis. Yang kedua, memulai proposal run. Selama proposal run, sistem akan yang pertama mengecek akun dan dokumen yang ditentukan dalam parameter untuk item yang sudah jatuh tempo. Yang kedua, mengelompokkan item yang perlu dibayar. Serta yang terakhir, memilih metode pembayaran, bank lokal, dan bank mitra yang tepat. Langkah ketiga adalah mengecek dan mengedit proposal pembayaran. Langkah ini tidak wajib dilakukan, tetapi disarankan untuk selalu memeriksa apakah data sudah akurat atau belum sebelum dijalankan program pembayaran. Dilanjutkan langkah keempat yaitu menjalankan program pembayaran. Sistem akan yang pertama memposting dokumen pembayaran, menghapus open item, serta menyiapkan data untuk pencetakan media pembayaran. Langkah kelima dan langkah terakhir adalah memprint di mana akan terjadi salah satu dari kegiatan berikut. Yang pertama yaitu media pembayaran, contohnya memprint cek. Yang kedua, LDOC yang dibuat untuk Electronic Data Interface. Serta yang terakhir merupakan file data yang dibuat sebagai bahan dari pertukaran medium data. Sekarang kita akan langsung masuk ke exercise 8. Untuk task pertama, kita akan membuat list vendor di company code 1000. Nah, kita langsung masuk saja ke vendor list. Kita masukkan company code 1000 dan langsung bisa kita execute. Nah, di sini sudah keluar vendor list untuk company code 1000. Selanjutnya, kita juga bisa membuat list untuk specific account group. Kita bisa langsung menekan dynamic selection. Kita masukkan account groupnya.
Untuk account grupnya kita masukkan value-nya CRED. Langsung saja kita execute dan sudah keluar vendor list untuk account group CRED pada company code 1000. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke task 2. Pada task 2 kita akan meng-create vendor master record yaitu LAN LRDA pagar-pagar. Untuk pagar-pagarnya silahkan disesuaikan dengan nomor masing-masing. Nah, di sini kita masukkan value-nya LAN LRDA pagar-pagar sesuai dengan nomor, company code-nya, account group fan, vendornya, agensi 00 dan company code 1000. Langsung saja kita enter. Nah, dikarenakan saya sudah membuat untuk vendor master record ini, saya bisa langsung saja mendisplaynya. Nah, di sini saya pilih semuanya. Langsung saja di enter. Nah, di sini terdapat untuk vendor address, control, payment transaction, accounting information accounting, payment transaction accounting, dan correspondence accounting. Nah, selanjutnya kita akan langsung masuk ke task 3, yaitu kita akan memaintain vendor master record. Langsung saja kita masuk ke change. Di sini kita akan mengganti untuk company code data payment transaction. Langsung saja di enter. Nah, di payment terms-nya bisa diganti untuk 0001. Jika sudah terganti maka langsung saja di save. Demikian untuk exercise 8. Selanjutnya kita masuk ke exercise 9. Untuk task pertamanya kita akan memasukkan vendor invoice dan mengecek posting. Untuk mempost invoice ke cost center, kita bisa masuk ke FB60. Kita masukkan vendornya agensi pagar-pagar. Invoice date-nya 1 hari sebelum hari ini. Posting date-nya tanggal hari ini. Untuk bisnis areanya BA pagar-pagar sesuai dengan nomor. Selanjutnya kita juga memasukkan amount, tax code, reference, dan tax sesuai dengan yang ada pada modul. Untuk pagar-pagarnya juga disesuaikan dengan nomor. Nah, jika sudah, kita pilih select tree on. Kita pilih screen variance for item Z with cost center. Selanjutnya kita masukkan GL account-nya. Pilihannya di sini debit. Untuk dokumen currency amount-nya 4.000. Untuk tax code-nya sudah sesuai, dan untuk cost center-nya CC strip A pagar-pagar sesuai dengan nomor. Setelah itu kita post. Nah, jika sudah terpost nanti akan muncul untuk nomor dokumennya. Selanjutnya kita masuk ke display balance. Nah, di sini kita masukkan vendornya agensi pagar-pagar, company code, dan fiscal year-nya tahun ini 2022. Langsung kita execute. Nah, di sini sudah terlihat untuk balance display-nya. Di sini kita bisa melihat dokumen number-nya. Selanjutnya kita masuk ke accounting, financial accounting, account payable, master record, dan display. Kita masukkan vendornya dan company code-nya, dan kita pilih company code data accounting info. Langsung kita enter. Nah, di sini sudah terlihat reconciliation account-nya terisi 160.000. Selanjutnya kita akan kembali. Nah, kita masuk ke accounting, financial accounting, general ledger, account, dan display balance. Di sini kita masukkan GL account-nya 160.000, untuk company code-nya 1000, fiscal year-nya 2022 sesuai dengan tahun ini. Nah, setelah kita masukkan bisa langsung di-execute. Kita juga bisa untuk limit balance display ini sesuai dengan bisnis area kita. Kita bisa kembali.
Nah, kita langsung masukkan saja bisnis area kita BA pagar-pagar di dalam free selection ini. Selanjutnya kita bisa kembali untuk execute. Nah, di sini sudah terdapat balance display untuk bisnis area kita. Selanjutnya kita masuk ke task 2, di mana kita akan memasukkan incoming invoice ke dalam vendor number 1015. Di sini kita langsung pilih FD60. Kita masukkan vendornya 1015. Untuk invoice date-nya adalah tanggal kemarin. Dan untuk posting date-nya adalah tanggal hari ini. Nah, jika sudah, kita masukkan untuk amount-nya 550. Kita checklist untuk calculate tax. Untuk tax code-nya kita ganti menjadi input tax training 10%. Untuk reference-nya 10 pagar-pagar. Dan untuk teksnya sesuai juga di dalam modul. Selanjutnya kita select on, screen variance for item, dan setelah itu kita pilih Z with cost center. Langsung kita masukkan untuk data-datanya sesuai juga dengan yang ada dalam modul. Nah, di sini untuk text code-nya sudah sesuai. Nah, di sini seharusnya dimasukkan di dalam order untuk car pagar-pagarnya, bukan dalam cost center. Jika sudah, maka langsung saja di post. Kita masuk ke nomor selanjutnya. Kita ke accounting, controlling, cost center accounting, information system, report for cost center accounting, plan actual comparison, dan kita pilih yang paling pertama. Nah, di sini kita masukkan controlling areanya 1000, fiscal year-nya untuk tahun ini 2022, from period adalah bulan ini. Nah, untuk to period-nya juga bulan ini, disesuaikan dengan bulan pengerjaan. Selanjutnya di selection group, or values-nya ada dua. Yang pertama 1220 dan yang kedua 475.000. Untuk yang lainnya dibiarkan saja kosong dan kita execute. Nah, di sini kita sudah bisa melihat untuk cost center actual plan variance-nya 475.000 untuk vehicle cost-nya. Di sini kita akan lanjut ke bagian selanjutnya, accounting. Setelah itu kita masuk ke controlling, internal orders, information system. Kita masuk ke report for internal orders. Kita pilih plan actual comparison dan pilih pilihan yang paling di atas. Sini juga sama, kita masukkan sesuai dengan yang modul, controlling areanya 1000, fiscal year-nya tahun ini. Untuk from period dan to period-nya adalah untuk bulan ini kita masukkannya. Untuk our values-nya kita masukkan car pagar-pagar dan untuk our values-nya 475.000. Di sini juga kita sudah bisa melihat untuk orders-nya actual plan variance. Kita masuk ke task ketiga di mana kita akan membuat recurring entry dokumen. Sini kita masuk ke accounting, financial accounting, account payable, dokumen entry, reference dokumen, dan kita pilih recurring entry dokumen. First run on-nya merupakan tanggal pertama dari bulan depan,
last run on-nya merupakan tanggal pertama dari 2 bulan sebelum first run on. Interval in month dan run date-nya 1. Dokumen type-nya KR. Referensinya kontrak 0815. Posting key-nya 31. Dan untuk account-nya LAN LRDA pagar-pagar sesuai dengan nomor. Nah, untuk trading part-nya juga kita masukkan BA pagar-pagar. Kita enter. Untuk amount-nya kita masukkan 2000. Payment terms-nya kita masukkan 0001. Text-nya sama dengan rand. Untuk posting key-nya 40 dan untuk account-nya 470.000. Sudah kita enter. Untuk amount-nya kita masukkan 2000. Setelah itu kita juga mengubah untuk text code-nya menjadi input tax training atau 0i. Setelah itu cost center-nya CC strip A pagar-pagar. Dan jika sudah kita bisa langsung post. Nanti akan muncul nomor di bagian bawah yang harus kita catat. Selanjutnya kita masuk untuk men-start recurring entry dokumen. Kita execute di F14. Company code-nya kita masukkan 1000. Nah, di sini juga kita untuk memilih varian ya, varian AC010. Nah, jika sudah akan tampil seperti ini. Settlement periodnya bulan depan, tanggal pertama bulan depan. Usernya kita masukkan untuk username kita. Nah, setelah itu bisa langsung di execute. Nah, oke, di sini sudah terlihat ya, di sini untuk SAPF 100 strip pagar-pagar, di sini punya saya 18 sudah ada. Dan sudah dijalankan untuk postingnya juga. Selanjutnya kita masuk ke account payable, ke account, dan kita display balance. Kita masukkan untuk vendornya LAN LRDA 18. Kita langsung execute. Nah, di sini sudah terlihat untuk vendor balance display-nya. Pada task 4 kita akan mengubah language untuk vendor master record. Kita masuk ke accounting, financial accounting, account payable, master record, change. Sini kita masukkan vendornya agensi A18, untuk company code-nya 1000, kita checklist general data address dan enter. Nah, pada bagian communication, untuk language-nya kita ubah menjadi English. Jika sudah, kita bisa langsung save. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke accounting, financial accounting, account payable. Setelah itu kita masuk ke dokumen entry, outgoing payment, post plus print forms. Kita masukkan sesuai modul, company code 1000, payment method C, house bank 1000, check lot number 1, print for forms LP01. Untuk calculate payment amount dan recipient slang kita pilih juga. Oke, kita enter payment. Nah, di bagian TI kita bisa masukkan untuk vendornya itu agensi A pagar-pagar. Nah, jika sudah, kita bisa langsung proses open item.
Jika sudah, bisa langsung saja kita post. Dan nanti akan muncul untuk dokumen numbernya. Bisa dicatat juga untuk dokumen numbernya. Selanjutnya kita masuk ke accounting, financial accounting, account payable. Kita masuk ke account dan display balance. Untuk vendornya agensi A Pagar-Pagar, company code 1000 dan fiscal year-nya tahun 2022. Nah, di sini kita bisa tekan untuk balance-nya. Kita bisa melihat dokumen yang bertipe kaset. Kita masuk ke tas 5, di mana kita langsung ke financial accounting, account payable, periodic processing, dan payment. Kita masukkan run date-nya merupakan tanggal pertama dari bulan depan. Identification-nya adalah BA Pagar-Pagar. Sudah, kita bisa langsung enter. Nah, di sini terlihat untuk statusnya no parameters entered as yet. Kita masuk ke tab parameter. Kita buat untuk posting date-nya dan docs entered up to-nya merupakan tanggal pertama dari bulan depan. Company code 1000, untuk payment methodnya S, dan next posting date-nya adalah 1 minggu setelah posting date. Nah, untuk vendornya merupakan LAN LRDA Pagar-Pagar. Langsung kita save. Nah, jika sudah di save, kita bisa lanjut ke additional log. Kita pilih due date check, payment method selection in all cases, dan line items of the payment documents. Selanjutnya kita masukkan juga untuk account required vendors untuk LAN LRDA Pagar-Pagar. Kita save. Kita bisa kembali ke tab status dan bisa terlihat bahwa parameter have been entered. Selanjutnya kita bisa untuk men-schedule proposal. Kita bisa tekan untuk proposal di bagian atas. Nah, proposalnya is running. Kita bisa langsung enter dan kita bisa melihat proposalnya sudah di-create. Oke, selanjutnya kita masuk ke tab printout atau data medium. Untuk varians RFFOD S itu kita masukkan check. Kita save. Kita kembali ke tab status. Nah, di sini payment proposal sudah dibuat. Kita bisa melakukan payment run. Untuk payment run-nya kita akan select untuk start immediately dan create payment medium juga. Kita bisa langsung enter dan payment run has been carried out. Di sini kita akan masuk ke display balance. Untuk vendornya LAN LRDA Pagar-Pagar. Nah, di sini kita bisa langsung mengklik untuk di total. Dan terlihat dokumen number dan tipenya adalah ZP. Selanjutnya kita masuk ke tas 6. Kita akan melihat due date analysis report. Kita ke account payable, information system, report for account payable counting, vendor item, dan kita pilih yang paling pertama. Untuk company code-nya adalah 1000 dan open item at key date-nya merupakan tanggal hari ini. Kita execute. Nah, di sini bisa terlihat untuk daily interval, untuk do dan not do-nya, dan juga untuk total open item.